Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapika HM dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi statistika terkait distribusi frekuensi. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis distribusi frekuensi dan menentukan ukuran pemusatan data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4. Yang pertama, dapat mengetahui definisi dari distribusi frekuensi. Yang kedua, dapat menentukan jenis dan bentuk distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat membuat tabel distribusi frekuensi. Dan yang terakhir, dapat menentukan mean, median, dan modus data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama yaitu definisi distribusi frekuensi, di mana distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data dari angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar yang kemudian nantinya dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Selanjutnya, jenis-jenis distribusi frekuensi. Ada 3 jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa, di mana distribusi frekuensi biasa adalah distribusi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok. Ada 2 distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi biasa numerik. Yang kedua, distribusi frekuensi biasa peristiwa, di mana untuk distribusi frekuensi biasa numerik, di mana pembagian kelasnya itu dinyatakan dalam angka, sedangkan distribusi frekuensi peristiwa, di mana pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan golongan data yang ada. Selanjutnya yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlah. Ada 2 distribusi frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dan yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya yang terakhir, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data, yang mana kumpulan datanya itu berdistribusi tertentu. Selanjutnya, bentuk distribusi frekuensi. Ada 3 bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif.
Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensinya telah dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Akan tetapi, kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Selanjutnya yang terakhir, distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatifnya diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Adapun penyajiannya dalam bentuk tabel yang pertama yaitu untuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Selanjutnya, distribusi frekuensi data tunggal. Distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang mana di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Contohnya dapat kita lihat di sini ada 40 data siswa. Berikut adalah data nilai matematika dari 40 siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 10 Pinran. Nah, di sini datanya masih data mentah karena belum diurutkan. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita urutkan datanya. Jadi, kita urutkan data terkecil sampai ke data yang terbesar. Nah, di sini datanya sudah terurut. Jadi, langkah selanjutnya yaitu kita langsung membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita langsung masukkan nilai dari datanya. Di sini ada nilai 3 sampai 9. Jadi kita langsung saja masukkan nilainya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita tulis frekuensinya. Ada berapa nilai 3, ada berapa nilai 4 dan seterusnya. Nah, di sini nilai 3 ada 3, nilai 4 frekuensinya 4. Nilai 5 frekuensinya 5, nilai 6 frekuensinya 12, nilai 7 frekuensinya 7, nilai 8 frekuensinya 5, nilai 9 frekuensinya 4. Jadi jumlah frekuensi ada 40. Jadi N dari data ini adalah 40. Selanjutnya, distribusi frekuensi data berkelompok. Distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang mana di dalamnya disajikan pancaran atau distribusi frekuensi dari data angka. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok, yang pertama yaitu kita harus mengurutkan datanya. Jadi yang pertama kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian langkah kedua, kita hitung jarak atau rentangannya, di mana rumus untuk mencari jarak yaitu R besar sama dengan data tertinggi dikurang data terendah atau terkecil. Selanjutnya langkah ketiga, kita hitung jumlah kelasnya. Rumus untuk mencari jumlah kelas atau K yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya itu adalah jumlah atau banyaknya data. Selanjutnya yang keempat, kita hitung panjang kelasnya. Panjang kelas interval atau P. Rumus untuk mencari panjang kelas yaitu rentangan dibagi jumlah kelas. Dapat kita lihat contoh soalnya. Di sini ada datanya. Kita lihat di sini masih data mentah karena belum diurutkan.
Jadi langkah pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini datanya sudah terurut. Jadi langkah kedua kita langsung mencari banyaknya kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi 1 ditambah 3,3 log 30 karena jumlah data dari soal ini ada 30. Jadi N-nya 30. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30 yaitu 1,4771212 dan seterusnya. Jadi didapat 1 ditambah 4,8745. Jadi K dari data ini yaitu 5,8745. Kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas dari data ini ada 6. Selanjutnya, langkah ketiga, kita mencari interval atau panjang kelasnya. Rumus untuk mencari interval yaitu I sama dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Adapun rumus mencari jangkauan adalah data terbesar kita kurangkan dengan data terkecil. Jadi di sini I sama dengan, kan tadi data terbesar dari data tersebut 98, data terkecilnya 40, jadi 98 kita kurangkan dengan 40, kemudian kita bagi dengan banyaknya kelas 5,8745. I sama dengan 98 dikurang 40 kan 58. Jadi di 58 dibagi 5,8745 didapat I sama dengan 9,87. Kita bulatkan I sama dengan 10. Terus langkah terakhir yaitu kita cari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengahnya, rumusnya yaitu nilai batas tengah kita jumlahkan kemudian kita bagi 2. Selanjutnya untuk batas atas. Untuk batas atasnya itu rumusnya kita selalu tambah 0,5, sedangkan untuk batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5. Selanjutnya ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal yaitu ada 3, min, median, modus. Rumus untuk mencari min, X sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya nilai atau banyaknya data. Kemudian yang kedua, modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Kemudian yang terakhir, median atau nilai tengah. Untuk mencari median, kita terlebih dahulu harus mengurutkan datanya. Contoh dapat kita lihat di sini. Di sini ada 4 data yang telah terurut. Jadi untuk mencari median atau nilai tengahnya, yaitu kita langsung masukkan, kan di sini ada 4 data. Kita langsung ambil data kedua ditambah data ketiga, kemudian kita bagi 2. Itu adalah nilai mediannya. Selanjutnya, ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama untuk mencari min, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI per N atau banyaknya data. Yang kedua, untuk mencari median, rumusnya yaitu tepi bawah ditambah 1/2 N dikurang FK per FM dikali P, di mana N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median, FM frekuensi kelas median, P adalah panjang kelas, sedangkan TB adalah tepi bawah kelas median. Selanjutnya untuk modus, rumusnya yaitu mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. D2 adalah
selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelah modus. P adalah panjang kelasnya. Jadi untuk menentukan modusnya, kita terlebih dahulu melihat datanya, di mana kita lihat datanya yang mana memiliki frekuensi paling terbesar atau paling banyak. Contohnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Jadi yang pertama untuk mencari minnya, rumusnya X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI. Nilai frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengahnya. Contohnya di sini 2 dikali 35,5. FI kali XI-nya sama dengan 71. Setelah kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah, FI kali XI-nya kita dapat. Terus kita jumlahkan. Nah, untuk mencari minnya, jadi jumlah FI XI-nya kita bagi nanti dengan banyaknya data. Sehingga di sini FI XI-nya yaitu 3027,5 dibagi banyaknya data. Ada 45 data di sini, jadi dibagi 45 hasilnya yaitu 67,28. Jadi min dari data ini yaitu 67,28. Selanjutnya untuk mencari mediannya. Langkah pertama untuk mencari median dari suatu data, kita lihat datanya. Kita lihat banyaknya data, yaitu di sini kan ada 45. Kita bagi 2, kan median itu adalah nilai tengah. Jadi langsung saja kita bagi 2. 45 dibagi 2 itu kan 22,5. Nah, kita lihat nilai yang memiliki frekuensi di mana berada 22,5. Nah, di sini 2, 7, 15, 35. Nah, ini adalah kelas mediannya. Mediannya di sini. Jadi, kita langsung mengambil TB-nya. Tepi bawahnya kan di sini untuk kelas median 61. Kita kurangkan dengan 0,5, jadi TB-nya 60,5. Selanjutnya frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif yaitu kelas sebelum median. Nah, di sini ada 2, 5 dan 8. Kita jumlahkan hasilnya 15. Jadi frekuensi kumulatifnya yaitu 15. Nah, langsung saja kita masukkan pada rumusnya. M sama dengan tepi bawah ditambah 1/2 N dikurang FK per FM dikali P. Tepi bawahnya tadi 60,5 ditambah 1/2 dikali 45 banyaknya data dikurang frekuensi kumulatifnya kan 15 per 10 dikali 10. Hasilnya sama dengan 60,5. 1 kali 45 kan 45 bagi 2, 22,5 dikurang 15 per 10 dikali 10. Nah, median dari data ini yaitu 67,5. Selanjutnya, untuk mencari modusnya, rumusnya yaitu Mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P atau panjang kelasnya. Nah, kita lihat di sini di mana data yang memiliki frekuensi paling besar atau paling banyak. Nah, di sini. Jadi kelas modusnya di sini yang mempunyai frekuensi 11 atau frekuensi terbesar dari data ini. Nah, kita langsung mencari TB-nya. Jadi batas atasnya kita kurangkan dengan 0,5. Jadi 71 dikurang 0,5 jadi 70,5 untuk TB-nya. Selanjutnya kita mencari D1-nya. D1 yaitu 11 dikurang 10. Frekuensi kelas modus kita kurangkan dengan kelas sebelum modus. Jadi didapat D1-nya 11 dikurang 10 sama dengan 1. Untuk D2-nya, frekuensi kelas modus dengan kelas
kelas modus. Nah, didapat D2-nya 11 dikurang 6 sama dengan 5. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali P. Nah, 70,5 untuk TB-nya. D1-nya 1 per D1 ditambah D2. Jadi 1 ditambah 5 dikali 10. Sama dengan 70,5 ditambah 1/6 dikali 10. Jadi modus dari data ini adalah 72,2. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.